bertemu lagi dengan saya Agustina Nainggolan. Pada hari ini saya akan memaparkan materi pelajaran pendidikan agama Katolik kelas 10 yang berjudul Kitab Suci Perjanjian Baru. Kitab Suci Perjanjian Baru sebagai sumber iman akan Yesus Kristus. Nah, kita mau mulai dulu dengan pembahasan apa itu Perjanjian Baru atau kitab ya, kitab Perjanjian Baru, yakni kumpulan 27 kitab yang ditulis sekitar 70 tahun setelah kebangkitan Yesus Kristus. Dan Perjanjian Baru itu ditulis oleh para rasul dan pewarta Injil sebagai kesaksian iman yang otentik. Nah, kitab suci Perjanjian Baru ini dituliskan setelah Yesus naik ke surga dan para pengikut beserta para muridnya menceritakan kembali dengan menuliskan isi-isi kitab dalam kitab suci Perjanjian Baru. Kita lihat dulu di sini ada struktur kitab suci Perjanjian Baru. Yang pertama itu 4 Injil. Penginjil atau Injil dalam kitab suci Perjanjian Baru ada 4, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Injil Sinoptik, yakni terdiri dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang berisi tentang kisah hidup dan ajaran Yesus Kristus. Yang kedua, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul sebagai sejarah awal gereja dan penyebaran Injil oleh para rasul. Yang ketiga, ada surat-surat Paulus dan para rasul lain yang berisikan tentang ajaran dan nasihat tentang iman. Terakhir, ada kitab Wahyu yang berisikan tentang nubuat dan harapan akan kedatangan Yesus Kristus kembali. Nah, iman Kristen mempercayai bahwasanya Yesus akan datang kedua kalinya ke dunia. Seperti itu ya, yang tertulis dalam kitab Wahyu. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap bagian dari Perjanjian Baru saling melengkapi untuk membentuk narasi yang lebih baik. Selanjutnya, mengapa disebut Perjanjian Baru? Mengapa kitab suci Perjanjian Baru disebut sebagai Perjanjian Baru? Yakni melanjutkan dan menanggapi Perjanjian Lama, bukan menggantikan. Jadi maksudnya di situ kita melanjutkan sejarah dalam Perjanjian Lama. Ya, dalam gereja Katolik kita ingat dulu, kitab suci itu ada 3, terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama Perjanjian Lama, yang kedua Deuterokanonika, baru Perjanjian Baru. Nah, Deuterokanonika ini adalah sambukan dari kitab Protokanonika atau Perjanjian Lama. Nah, kenapa gereja Katolik tidak menghapus istilahnya Deuterokanonika atau hanya yang dikenal sebagai kitab kedua? Karena itu lanjutan. Karena sejarah itu tidak boleh dihilangkan. Makanya dalam gereja Katolik mengakui adanya kitab Deuterokanonika atau kitab kedua setelah Protokanonika atau Perjanjian Lama, seperti itu. Nah, setelah Deuterokanonika, maka perjalanan iman atau kisah sejarah ini berlanjut dalam kitab suci Perjanjian Baru, di mana tokoh inspiratif dan tokoh yang kita kenal dalam kitab suci Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus. Selanjutnya, Yesus sebagai penggenapan janji keselamatan Allah kepada umat manusia. Yang ketiga, salib dan kebangkitan Yesus memisahkan era lama dan baru dalam sejarah keselamatan. Jadi, supaya manusia semakin yakin dan supaya iman manusia itu semakin tumbuh dan berkembang, maka Allah menghadirkan Yesus sebagai reinkarnasi Allah di dalam dunia. Jadi, dengan melihat Yesus, manusia semakin percaya bahwasanya Allah itu nyata ada, dan Allah itu bukan hanya sesuatu yang istilahnya fata morgana, tidak bisa dilihat seperti itu ya, tetapi Allah itu nyata hadir dalam pribadi Yesus Kristus lewat pengajarannya, bagaimana dia mengajarkan adanya kerajaan Allah melalui tindakan, perbuatan, perumpamaan, dan semua yang dia lakukan ketika dia berada di dunia. Nah, di sini ada soal pemantik, bagaimana Perjanjian Baru mengubah cara kita memahami Allah? Nah, silahkan kamu jawab secara pribadi. Menurut kamu, bagaimana Perjanjian Baru yang kamu pahami dapat merubah pandanganmu tentang pemahamanmu akan Allah Tritunggal. Oke, selanjutnya
Pandangan Gereja Katolik tentang Perjanjian Baru. Nah, kita bahas kitab suci diilhami oleh Roh Kudus menjadikan sabda Allah yang hidup dan relevan bagi setiap generasi. Perjanjian Baru adalah sumber utama iman dan kehidupan Kristiani, membimbing umat dalam mengenal dan mengikuti Yesus Kristus. Nah, kita mengenal Allah dan pribadi Yesus Kristus adalah melalui kitab suci. Ya, kitab suci, khususnya kitab suci Perjanjian Baru. Ketika kamu membaca Perjanjian Baru, kita akan melihat dari sejarah dan perjalanan serta pelayanan dari Yesus Kristus, terkhususnya yang ditulis oleh para penginjil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menuliskan cerita tentang Yesus Kristus sesuai versi mereka masing-masing, tetapi memiliki tujuan yang sama. Baru gereja mengajarkan pentingnya membaca dan merenungkan kitab suci secara teratur, baik dalam liturgi maupun secara pribadi untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Nah, dengan membaca kitab suci, kita semakin memahami siapa Yesus Kristus sebenarnya dan apa tujuannya datang ke dunia. Kamu bisa menemukannya ketika kamu membuka kitab suci Perjanjian Baru dan melihat profil Yesus serta apa yang sudah dilakukannya selama dia ada di dunia. Nah, bagaimana contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama itu adalah kasih tanpa syarat. Injil Yohanes bab 13 ayat 34 mengajarkan kita mengasihi sesama tanpa syarat, meneladani kasih Yesus. Maksudnya di sini, dalam Perjanjian Lama kita bisa membaca atau dengan kisah-kisah inspiratif yang dilakukan Yesus, baik itu seperti materi-materi Yesus sebagai tokoh idola, sebagai sahabat, ya kan? Dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah mendiskriminasi siapapun. Bahkan dia merangkul semua orang, semua pihak. Supaya apa? Supaya yang berdosa kembali ke jalan yang benar, supaya sebagai manusia, sesama manusia saling menghargai, ya, saling menghargai. Selanjutnya, persaudaraan dan pengampunan. Surat Paulus pada kitab Roma 12 ayat 10 sampai 21 mengajak kita untuk hidup dalam persaudaraan dan saling mengampuni. Karena apa? Karena kita adalah saudara satu dengan yang lain tanpa adanya perbedaan. Apabila melakukan kesalahan itu manusiawi, tetapi tugas kita adalah mengampuni orang yang melakukan kesalahan. Karena apa? Kita juga tidak luput dari kesalahan. Seperti itu ya. Baru yang selanjutnya, keberanian menyebar kebaikan. Kisah para Rasul menginspirasi kita untuk berani menyebarkan kebaikan dan iman di dalam lingkungan kita. Mari kita mulai dari ruang lingkup terkecil seperti di dalam keluarga kita masing-masing, bahkan mungkin hubungan antara ayah dan ibu, membantu pekerjaan di rumah, hal-hal yang sederhana seperti itu ya. Itu adalah bentuk dari menyebarkan kebaikan dari contoh tindakan yang kecil seperti itu. Oke, di sini ada soal pemantik juga. Silahkan nanti kalian refleksikan atau kalian jawab secara pribadi. Ceritakan bagaimana pengalamanmu menerapkan ajaran Perjanjian Baru dalam interaksimu dengan teman atau keluargamu sendiri. Oke, kita lanjut, yakni kitab suci dan iman kepada Yesus Kristus. Perjanjian Baru menegaskan Yesus sebagai putra Allah dan juru selamat. Kesaksian para rasul memperkuat keyakinan akan karya penebusannya di kayu salib, serta membaca kitab suci membantu kita mengenal Yesus dalam hidup dan mendalaminya sesuai dengan ajarannya. Seperti itu ya. Dalam kitab suci Perjanjian Baru itu, profil Yesus sebagai teladan bagi kita untuk meneladani kebaikan yang sudah Dia berikan, baik lewat pengajaran, perumpamaan, dan tindakan yang dilakukannya kepada orang-orang di sekitar. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan dan harapan dalam membaca kitab suci? Yang pertama yang perlu adalah memahami konteks.
tantangan dalam memahami konteks sejarah dan budaya di mana kitab-kitab tersebut ditulis. Seperti itu ya. Karena tadi dalam kitab suci Perjanjian Lama ada 27 kitab. Selanjutnya, menemukan kekuatan. Harapan untuk menemukan kekuatan iman dan pengharapan yang relevan dalam hidup sehari-hari. Jadi, dengan membaca kitab suci, kita pasti akan menemukan kekuatan iman lewat contoh tindakan, perbuatan Yesus Kristus untuk kita implementasikan atau kita contoh dan tindakan yang relevan atau masih berkaitan dan yang masih pantas kita lakukan sampai saat ini. Banyak sekali ya. Baru untuk soal pemantik, di sini ada satu soal pemantik yang saya tampilkan. Bagaimana kitab suci Perjanjian Baru memberi harapan dan kekuatan di masa sulit atau penuh tantangan? Silakan jawab secara pribadi ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan aktivitas diskusi dan refleksi. Ada juga diskusikan ayat favorit kamu, apa maknanya yang bisa kamu ambil bagi hidupmu. Nanti kamu cari di dalam kitab suci Perjanjian Baru, kamu refleksikan kira-kira apa manfaat dari isi ayat kitab suci tersebut dan maknanya bagi kehidupanmu. Serta setelah kamu membuat refleksi, kamu harus merencanakan tindakan nyata apa yang bisa kamu buat untuk mencerminkan ajaran Yesus di dalam lingkungan sekolah atau di dalam keluarga. Oke, baik, ini terakhir kesimpulan dari pembelajaran kita ini, Perjanjian Baru sebagai sumber hidup dan iman. Perjanjian Baru adalah panggilan untuk hidup dalam kasih dan kebenaran Kristus. Membaca dan menghayati kitab suci dapat memperkuat iman dan membentuk karakter Kristiani kita. Mari kita jadikan Perjanjian Baru sebagai pedoman hidup sehari-hari yang membimbing langkah kita. Untuk soal penutup bisa kita lihat bersama. Silakan tuliskan apa langkah konkret yang akan kamu lakukan untuk lebih mendalami dan hidup sesuai ajaran Perjanjian Baru. Semoga kita hidup lebih semangat seperti semangat yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus dan bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.